Jumpa lagi di TV. MSI Katana adalah nama yang digunakan untuk seri GF ya, atau seri laptop gaming high performance-nya MSI yang cenderung terjangkau. Nah, yang kami uji kali ini menggunakan Core i5 generasi ke-11 terbaru yang sudah 6 core 12 thread, dan dia juga pakai Nvidia GeForce RTX 3000 series. Dengan harga kisaran 14 jutaan, laptop ini masuk dalam kategori laptop gaming atau high performance yang cukup terjangkau. Tapi harusnya performance-nya udah naik drastis dibandingkan pendahulunya. Yuk, mari langsung kita review aja. Oke. Laptop yang satu ini emang namanya laptop gaming kelas terjangkau. Ini karena laptop gaming yang murah itu kategorinya ada di sekitar 10-15 jutaan. Yang menengah itu bisa sekitar 20 jutaan. Dan level atas itu di kisaran 30 juta. Jadi nggak perlu bilang ini mahal. Ini masuk dalam kategori murah untuk laptop gaming atau high performance. Kalau kalian nggak bisa beli, artinya ya nggak kebeli gitu ya. Tapi buat apa komen mengenai apa yang nggak bisa dibeli? Ntar mesti komen di mana-mana dong. Pembahasan pesawat, mobil, motor, rumah, dan lain-lain. Aneh ya. Oh ya, kalau bicara soal laptop MSI juga lupakanlah soal engsel ya. Engselnya beres kok yang satu ini. Datang ke kami dalam kondisi normal dan nyaman menggunakannya. Kalau dulu pernah ada masalah, sebuah perusahaan yang baik tentu akan memperbaikinya. Nah, kita semua pernah melakukan kesalahan di masa lalu kan? Dan tentunya kita memperbaikinya. Nah, biasanya tuh hanya orang-orang yang iri sama kita yang suka ungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Ya nggak? Nah, mari sekarang kita konsen aja ke review produk yang satu ini. Ya, Katana GF66 ini adalah laptop entry level gaming dari MSI. Dia pakai hardware terbaru, prosesornya Intel H45, ini generasi ke-11 untuk laptop gaming. TDP rating 45 watt dan dia juga pakai GeForce RTX 3000 series. Nah, untuk prosesornya dipakai Core i5 11400H, Intel H45 Tiger Lake H 10 nanometer, 6 core 12 thread. Yang dulu i5-nya cuma ada 4 core 8 thread. Base clock 2,7 GHz dengan maksimum boost turbo frekuensinya ada di 4,5 GHz. Dan untuk smart cache-nya ada 12 MB, udah bukan 8 seperti yang dulu. Jadi ini naik 50%. Untuk RAM yang terpasang secara default ada 8 GB DDR4 3200 MHz SODIMM single channel. Ada 2 slot SODIMM, jadi udah isi satu slot tinggal isi satunya lagi. Nah, ini bisa di-upgrade sampai dengan 64 GB dual channel. Dalam pengujian kita akan pakai yang 16 GB, jadi 8 kali 2. Karena sebaiknya emang kalau kalian beli ini langsung upgrade ke 16 GB. Nanti kita kasih tahu kenapa ya. Untuk SSD dia menggunakan 512 GB SSD PCIe NVMe. Tidak ada slot M.2 tambahan, tapi ada ruang dan konektor untuk storage SATA 2,5 inci. Jadi masih bisa tambah pakai SSD SATA kalau dibutuhkan. Lalu untuk sistem grafisnya dia pakai Nvidia GeForce RTX 3050 laptop GPU. Maksimum power limitnya ada di 60 watt. Ini pakai 4 GB RAM GDDR6, 2048 CUDA cores, dan punya fitur resizable bar yang sudah diaktifkan di laptop ini. Nah, lalu dia juga punya Intel UHD Graphics for 11 Gen Intel processor. Iya, Intel UHD Graphics masih ada, tapi ini agak aneh kenapa Intel kasih nama UHD padahal ini Xe architecture. Dia punya 16 execution unit dan sudah memiliki AV1 hardware decoder. Apalagi nih? Ini membuat dia jadi future proof. Kenapa? Karena ini adalah kodek yang mulai dipakai oleh YouTube dan beberapa software video conference lain yang tujuannya adalah kalau kita streaming video, nanti datanya akan lebih kecil. Tapi butuh dikompres dan dikompres dengan decoder khusus ini. Kita udah pernah mencoba si AV1 ini dan memang konsumsi datanya itu bisa 20-30% lebih rendah dibandingkan kodek VP9 yang umum digunakan oleh YouTube. Dan sekarang kita udah bisa akses kok si AV1 ini dari YouTube. Dicari aja caranya gimana, ada kok. Untuk konektivitas dia menggunakan Intel Wi-Fi 6 AX201, udah Wi-Fi 6 atau AX, gigabit Wi-Fi, support multi-user MIMO, Bluetooth 5.2. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik ya. Klasik banget ini, tapi dia bisa 180 derajat layarnya, ya terbukanya full. Lalu materialnya polikarbonat. Nah, untuk desain ini mirip banget sama GF sebelumnya, simple, minimalis, tanpa aksen gaming yang terlalu mencolok, kecuali mungkin di part keyboardnya yang merah ini. Di bagian belakang kita lihat ada logo iconic dari MSI Dragon ya. Nah, untuk warna ini adalah hitam polos seluruh body, dimensi 35,9 cm, lebar 25,9 cm, dan ketebalan 2,49 cm. Untuk bobot
bobot laptopnya aja di 2,24 kg dengan charger di 300 gram. Totalnya sekitar 2,54 kg. Untuk display ini adalah layar 15,6 inci Full HD 1080p IPS level, berasa IPS banget sih kalau yang ini ya. 144 Hz. Ini memang jadinya cocok untuk main game yang refresh rate-nya tinggi. Dan untuk layar ini adalah layar yang menurut Panellook ini 45 atau 46% NTSC. Ya, belum 72% NTSC atau 100% sRGB, tapi sudah lumayan lah ya. Kecerahannya ada di kisaran 250 nits dengan permukaan matte atau anti glare. Jadi nyaman karena nggak banyak pantulan-pantulan. Bezel kanan kirinya kekinian banget karena tipis ya. Bezel atasnya agak tebal ya karena ada kamera 720p di situ. Lalu untuk audio ada 2 speaker stereo di bawah kanan kiri laptop. Ada software Nahimic Audio untuk ngatur preset audio. Kualitas suaranya cukup menggelegar, cukup berisi untuk laptop gaming kelas entry. Ini udah oke banget sih suaranya. Walaupun bukan yang paling luar biasa gitu, tapi dia sudah mantap. Apalagi kalau taruh di atas meja ya. Nah, untuk konektor di kiri ada satu DC in, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, ada satu USB 2.0 di situ. Lalu di kanan ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1 5 Gbps lagi, ada satu HDMI up to 4K 60, di sini bisa sampai 4K 60, dan ada satu Ethernet port. Untuk keyboard ini adalah keyboard khas MSI, terdapat border warna merah di tiap tombolnya, terdapat numpad di sebelah kanan, dan ada tombol anak panah yang lumayan full size ukurannya ya. Tombol powernya menyatu dengan layout keyboard, terletak di pojok kanan atas, bukan di dekat tombol delete ya. Jadi aman lah ya. Ini meminimalkan kemungkinan terjadinya salah tekan. Terdapat backlit keyboard berwarna merah dengan 3 tingkat kecerahan. Jadi bukan RGB, tapi warnanya merah aja backlit-nya. Nah, untuk touchpad, ukuran touchpad-nya ini cukup besar, nyaman digunakan. Posisinya center to spacebar. Jadi ini nyaman sekali kalau dipakai buat ngetik. Nggak ada tombol khusus kanan kiri, dan dia sudah support Windows Precision Driver. Nah, untuk sistem pendingin, dia menggunakan pendingin aktif dengan teknologi Cooler Boost 5, pakai 2 fan, 4 heat pipe, dengan heat spreader yang menutupi area VRM dan VRAM juga di situ ya. Intake dari bawah, exhaust-nya ke arah belakang dan samping kiri. Ini menyenangkan, tidak ada exhaust ke sisi kanan. Jadi kalau kalian pakai mouse sisi kanan, pasti nggak kena udara panas dari si laptop ini. Nah, sekarang mari kita masuk ke pengujian performa. Terdapat performance control pada software MSI Center dengan 4 konfigurasi preset dan 1 konfigurasi manual. Ya, ada pilihan Extreme Performance, Balance, Silent, dan Super Battery. Lalu ada User. Nah, di sini pengguna dapat secara manual mengatur performance level dengan fan speed sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 performance level, ada low, medium, dan high. Lalu ada 3 fan speed, ada auto, advance, dan cooler boost ya. Untuk konsistensi performa kita tes dulu pakai Cinebench R15. Kami menguji di mode user dengan 2 performance level yaitu medium dan high. Untuk fan speed kami set di cooler boost aja terus yang maksimum ya. Di mode medium, skor burst-nya bisa mencapai 1272 poin. Ini lumayan tinggi. Skor itu masih bisa lebih tinggi lagi kalau kita pakai mode yang high, bisa mencapai 1494 poin. Wow, ini tinggi banget sih. Sebagai perbandingan, Core i7 10750H yang pakai 6 core ya, sama-sama 6 core, itu skor tertingginya di 1366 poin. Wow, ini jadi tinggi banget sebetulnya. Jadi bisa terlihat bahwa di mode high ada peningkatan sekitar 9,3% bahkan dibandingkan dengan Core i7 10750H yang sama-sama 6 core 12 thread. Kalau dibandingkan dengan Core i5 10300H, skornya jauh banget karena 4 core 8 thread yang dulu ya itu cuma 906 poin. Perbedaannya ada di kisaran 64%. Jauh sekali peningkatannya ya. Nah, untuk sustain performance pada mode medium, nah ini ada di kisaran 1180 sampai 1190 poin. Lagi-lagi udah tinggi. Mode high bisa 1370 sampai 1390 poin. Nah, suhunya gimana kalau kita lagi di Cinebench ini? Nah di mode performance high dengan fan speed cooler boost, suhu CPU itu stabil di kisaran 93 derajat Celcius. Sepertinya MSI ini mengizinkan suhu yang tinggi demi memperoleh performance yang tinggi. Dan karena laptop gamingnya kelas terjangkau, jadi cooling sistemnya juga belum yang terbaik yang ditawarkan oleh MSI. Ingat tadi lubang di sisi kanan juga nggak ada kan, lubangnya cuma di belakang sama di sebelah kiri doang. Suhu ini emang sebetulnya masih ada dalam batas aman, akan tetapi kami akan sulit menyarankan penggunaan mode performance high gini ya, kalau ruangan kalian tidak ber-AC. Nah, kalau kita pakai level performance di medium ya, di mode ini terlihat bahwa suhu CPU itu sesekali spike ke kisaran 77 sampai 80 derajat Celcius, kemudian sustain atau bertahan di 65 sampai 72 derajat Celcius. Dan perbedaan performanya sebetulnya nggak terlalu signifikan juga di Cinebench, tetap gede-gede juga skornya ya. Jadi melihat ini kami akan sangat menyarankan untuk penggunaan sehari-hari pakai aja performance level di medium.
Nah, ini juga yang membuat semua pengujian kita setelah ini akan menggunakan level medium dengan kipas di Cooler Boost. Dan kita sebelumnya udah tes juga sih semuanya kedua settingan, dan perbedaan tuh nggak nyampe 5%. Jadi ya sudahlah, pakai medium aja. Oh ya, suhu ruangan saat pengujian kisaran 25 sampai 26 derajat Celcius. Jadi bukan suhu ruangan ber-AC yang luar biasa dingin, yang normal-normal aja. Kita mulai dari Adobe Premiere Pro sisi 2021 4K dulu ya. Merender video 4K 60 yang 2 menit 7 detik ini, kalau pakai RAM 8GB dengan software only itu di 22 menit 17 detik. Sementara itu kalau pakai GPU ya itu bisa 3 menit 19 detik. Wah, udah kencang. Ini 4K 60 ya, 3 menit 19 detik. Dan masih 8GB. Kalau kita pindah ke 16GB, software only itu 13 menit 57 detik. Turun dari 22 ke 13 menit. Lalu kalau kita pakai GPU-nya ditambahkan di situ jadi 2 menit 41 detik. Jadi jelas banget begitu kita naik ke 16GB jadi jauh lebih kencang. Lalu kalau untuk 1080p 60 fps gimana? Di 8GB kita pakai software only 5 menit 49 detik, pakai GPU 1 menit 21 detik. Sementara itu untuk 16GB dual channel, software only nggak jauh beda 5 menit 25 detik. Sementara untuk pakai GPU itu bisa turun ke 1 menit 7 detik. Ya, kalau kalian mau pakai 1080p doang sih ya mungkin pakai 8GB RAM masih cukup ya. Nah, di Adobe Premiere Pro sisi 2021 ini pada saat exporting kita bisa melihat bahwa CPU itu ada di kisaran 55 sampai 68 derajat Celcius, sementara GPU ada di 69 sampai 62 derajat Celcius. Jadi adem, nggak ada masalah ya. Kemudian Blender 2.92 BMW Render Test. Ya, kita lihat bahwa dengan CPU renderer ini semua selesai dalam 4 menit 39 detik. Sementara itu kalau kita pakai GPU-nya juga, jadi 1 menit 17 detik. Sementara itu untuk suhu, CPU berada di kisaran 60-70 derajat Celcius, GPU ada di sekitar 59-62 derajat Celcius. Lagi-lagi, nggak ada masalah. Kemudian kalau 3D Mark V Strike gimana? Kita lihat, kita mulai masuk ke gaming sekarang. Skornya adalah di 12.320 poin. Kami tidak melihat perubahan yang signifikan saat mengubah performance level pada software MSI Center. Sebagai perbandingan, GTX 1650 Ti itu punya skor 10.271 poin, sementara 1660 Ti Max-Q itu sekitar 13.139 poin. Jadi skor dia secara teoritis sedikit lebih rendah dibandingkan GTX 1660 Ti Max-Q. Tapi RTX ini sudah pakai RT-Core, jadi ada Ray Tracing dan ada Tensor Core yang bisa mendukung DLSS. Jadi performance-nya bisa berbeda banget pada saat ketemu dengan game yang sudah kekinian. Ya, jadi pada pengujian 3D Mark V Stress Test ini kita mendapatkan bahwa suhu GPU bisa disustain di kisaran 62 sampai 64 derajat Celcius. Lalu kita masuk ke gaming testnya aja deh langsung ya. CS:GO 1080p low kita bisa dapat 150 fps. Bukan, 230 sampai 400 fps. Terbang ini game. Iya, mantap banget. Dota 2 1080p fastest dengan render scale 100%, 120 sampai 150 fps. Scene ringannya bahkan bisa 200 fps. Jadi layarnya itu kepake ya. Death Stranding, game AAA yang berat ini, 1080p very high. Nah, DLSS bisa dihidupkan di sini. DLSS quality kita bisa dapat 75 sampai 90 fps. Menyenangkan ya di sini. Kemudian Shadow of the Tomb Raider 1080p high, ray tracing medium. Hidup ray tracingnya di sini ya. 60 sampai 70 fps. Sesekali drop di bawah 60 tapi cuma sampai 58 fps. Kemudian Assassin's Creed Valhalla 1080p medium ada di 55 sampai 70 fps. Nah, ini biasanya kita pakai buat ngetes suhu karena ya dia memang membuat semuanya jadi lebih panas ya. Kita lihat suhu pada saat Assassin's Creed Valhalla dimainkan 30 menit, CPU berada di kisaran 68 sampai 78 derajat Celcius. Sementara GPU di 67 sampai 69 derajat Celcius. Masih aman, nggak ada masalah. Nah, untuk suhu permukaan, lagi-lagi Assassin's Creed Valhalla kita pakai 30 menit kita mainkan, area palm rest itu ada di sekitar 30 derajat Celcius atau kurang. Sementara itu tombol WASD dan sekitarnya di sekitar 37 sampai 40 derajat Celcius. Area terpanas itu ada di sekitar tengah atas keyboard dekat huruf O ya. Suhu tertingginya itu mencapai 48 derajat Celcius. Ini masih tergolong nyaman karena mayoritas game dimainkan dengan tombol ASDW kan, dan satunya tangan kanan kita akan pegang mouse biasanya. Nah, sekarang kita masuk ke storage test dengan Crystal Disk Mark. Untuk read kita mendapatkan 1986 Mbps, sementara write di 968 Mbps. Ini bukan performa SSD tertinggi, tapi ini udah jauh di atas SSD SATA yang 500 Mbps atau hard disk yang cuma 100 Mbps ya. Jauh, masih lumayan enak kok ini ya. Untuk baterai test gimana ya? Baterai ini adalah baterai 52 Wh, performance
control kami set di balance, lalu brightness 50% dan volume 25%. Kita mendapatkan video playback 1080p itu bisa sekitar 6 jam. Ini adalah sebuah hasil yang standar untuk sebuah laptop gaming kelas entry level dengan layar 144Hz dan performa yang sekencang ini ya. Nah, untuk charging, ini adalah charger 150 watt. Nah, ini kita bisa lihat bahwa 30 menit pertama dia bisa mengisi sampai 54%. Ini adalah termasuk pengisian daya yang kencang untuk 30 menit awal sebuah laptop gaming ya. Ini setara dengan video playback sekitar 3 jam. Sementara itu dalam 2 jam baterai terisi sampai 99% dan untuk membuat dia 100% full itu kita butuh ekstra 20 menit. Jadi 140 menit atau 2 jam 20 menit. Ya hasil yang oke, normal, wajar. Harganya berapa? Dari tadi kita bilang 14 jutaan, ya tepatnya di 14.499.000. Tentunya sudah termasuk Windows 10 Home dan MSI Essential Backpack. Dan tentunya juga dilengkapi dengan ekstra-ekstra seperti ini. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, ya seluruh pengujian kami dilakukan dengan konfigurasi RAM 16GB. Ada sih yang 8GB tadi ya, tapi kita cenderung di 16GB dual channel. Pastikan aja kalau kalian beli ini, upgrade lah langsung ke 16GB biar hasil performance-nya langsung mantap. Dan kalau software kalian menghajar CPU secara gila-gilaan dengan performance level high, si Katana ini akan mengizinkan suhu yang lebih tinggi ya. Jadi ada baiknya kalian setting ke medium untuk penggunaan harian. Lalu desain keyboardnya dengan frame merah untuk yang kami uji ya. Nah, mungkin ini bukan untuk semua orang ya, tapi ini preferensi pribadi aja. Kalau saya sih nggak ada masalah dengan kayak gini, tapi mungkin ada yang lebih suka bukan merah ya. Untuk poin menarik ya, kita bisa lihat bahwa desainnya simple dan minimalistik ya, cukup profesional sebetulnya. Kombinasi CPU dan GPU-nya sangat oke, apalagi untuk game dan content creation. Dia pakai CPU Intel Core generasi ke-11 Intel H45 yang memiliki banyak peningkatan dibandingkan generasi sebelumnya. Arsitektur baru, jumlah core lebih banyak, cache memory lebih besar, IGP-nya sudah ada support AV1 ya, dan performance-nya jauh di atasnya ya. Lalu dia juga udah pakai RTX 3050 laptop GPU yang udah ada ray tracing sama DLSS 2.0-nya. Jadi jalan game e-sport di frame rate tinggi dan game AAA itu nyaman, nggak ada masalah. Masih ada satu slot SATA 2,5 inci ya untuk ekspansi, layar 144Hz, ada performance control yang sangat configurable, suhu kerja di mode medium tergolong rendah, lalu Wi-Fi 6 atau Wi-Fi X future proof ya. Jadi secara keseluruhan si Katana GF66 ini adalah laptop gaming kelas terjangkau yang powerful. Hadir dengan prosesor baru Intel Core i5 yang pakai 6 core 12 thread dan juga RTX 3050 membuat performance dan fiturnya jadi kekinian sekali. Jika kalian tidak bermasalah dengan layar yang 45% NTSC, sebetulnya udah oke. IPS-nya lumayan konsisten soalnya ya. Ini jadi bisa cukup cocok untuk video editor, bahkan mau ngedit 4K juga udah cukup kencang. Katakan layarnya butuh lebih bagus ya, tinggal tancap aja layar eksternal sebetulnya. Dia juga cocok untuk programmer kalau kalian butuh compiling yang cepat karena ya kencang banget ya. Dan untuk CAD ya, AutoCAD dan kawan-kawannya, untuk edit foto, edit audio, dan juga untuk pekerjaan-pekerjaan berat lainnya, dia cocok banget ya. Dan tentunya cocok buat gamer, bahkan ke level kompetitif sekalipun. Ya, MSI Katana GF66 ini bisa jadi opsi yang baik untuk kalian mencari laptop berperforma tinggi dengan dana di bawah 15 juta rupiah. Saya Rifan, Jaga TV TV.